making disciples, transforming lives. Kalau gereja nggak kuat, kalau kita nggak bergerak, kalau kita nggak memuridkan sungguh-sungguh, saudara, generasi ini akan hilang ditelan oleh filosofi dunia. Shalom AOGers dimanapun Anda berada, senang sekali Kofuji bisa ada bersama dengan saudara semua. Walaupun kita hari ini mungkin secara online lagi, tapi konferensi ini atau AOG On Point ini, saya percaya dibuat bukan sekedar bikin acara, tapi ada maksud Tuhan di dalamnya dan Tuhan rindu memakai kita semua. Hari ini Kofuji dikasih judul Revival Waves atau gelombang kebangunan rohani. Pada saat Kofuji mempersiapkan ini ada sebuah pertanyaan, ada sebuah pernyataan di dalam hati yang Tuhan nyatakan, Fuji, engkau harus bangkitkan anak-anak muda. Engkau harus jangkau anak-anak muda tanpa kompromi. Saudara, tidak bisa dipungkiri kalau saudara berjamaah di Gereja Mawar Sharon punya sejarah di mana Gereja Mawar Sharon itu bisa tersebar di kota manapun. Itu karena di tahun 2000 terjadi kebangunan rohani di kalangan anak-anak muda. Revival itu begitu mewarnai kekristenan di Indonesia, sehingga hari ini muncul hamba-hamba Tuhan, muncul gereja-gereja lokal dimanapun, dan pengaruhnya juga membangkitkan, menginspirasi banyak gereja Tuhan. Dan kalau kita nggak hati-hati, saudara, apa yang telah terjadi di tahun 2000 itu, kalau itu berhenti di generasi kita, atau di waktu itu anak-anak muda, hari ini kita bisa mendapati bahwa gereja kita dipenuhi dengan orang-orang yang sudah menikah, orang-orang yang sudah bekerja. Hari ini, sama seperti hari ini, kalau saya lihat Kofuji hari ini, saya sekarang sudah berumur 40 tahun. Kebangunan rohani itu sudah berlangsung selama 20 tahun, 20 tahun telah berlalu. Di sekeliling Kofuji hari ini, saya nggak lagi melihat anak-anak muda, anak-anak remaja, yang dulunya sepantar, mereka sudah menua. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan transgenerational. Tuhan gak mau revival itu hanya bertahan di satu generasi, di satu masa tertentu. Tuhan mau mewariskan revival itu terjadi di generasi berikutnya, yaitu di generasimu. Karena Tuhan dikenal sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tuhan itu Tuhan yang transgenerational. Tuhan ingin berkat dan kebangunan rohani yang terjadi tidak terjadi di masa-masa di tahun 2000 anak-anak muda di masa itu, tapi berkesinambungan dari generasi ke generasi. Ulangan 11 ayat 21 dikatakan begini, Ulangan 11 ayat 21, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu, bukan hanya umur generasi kita, tapi juga generasi selanjutnya, itu umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. As the days of heaven upon the earth. Jadi sangat jelas Tuhan itu ingin kemuliaannya itu bukan hanya terjadi di generasi tertentu saja, tapi kemuliaan atau kebangunan rohani itu terjadi di generasi selanjutnya. Gereja Mawar Sharon punya sejarah kebangkitan anak-anak muda, kebangunan rohani anak-anak muda di tahun 2000 itu 20 tahun yang lalu. Tapi saya percaya Tuhan gak mau revival itu terjadi. Revival anak-anak muda itu terjadi 20 tahun yang lampau, tapi di generasi saat ini, 20 tahun mendatang, generasi tahun 2020, juga terjadi kebangunan rohani. Kalau saudara pikir, coba dipikir, kenapa saudara itu gak menjadi pelajar atau gak menjadi anak mahasiswa di tahun 2000, di tahun 2000-an. Tapi kenapa saudara jadi pelajar atau jadi mahasiswa di tahun 2020? Mungkin saudara di tahun 2000 saudara bahkan belum lahir. Kenapa saudara hari ini berusia atau sekolah di usia SMP atau SMA atau mahasiswa justru di tahun 2020? Saya percaya karena Tuhan punya rencana. Tuhan ingin kalian membawa kebangunan rohani di generasimu di tahun 2020 ini. Katakan amin. Saudara, jadi ini yang harus kita tanyakan. Kalau saudara adalah pemimpin di AOG, ini yang harus kita tanyakan kepada diri kita. Apakah kita masih antusias, masih berapi-api menjangkau anak muda? Apakah anak-anak muda kita
Apakah saudara masih hidup di dalam kekudusan? Masih berapi-api untuk yang namanya kekudusan? Saudara, apakah saudara masih mau diperlengkapi untuk memberitakan Injil di generasi ini? Ini menjadi pertanyaan kita. Saudara, by the way, Kofuji barusan lihat data, ya kemarin lihat data statistik saudara. Ternyata saudara, kalau saudara tahu usia 10 sampai 24 tahun itu adalah ladang terbesar penginjilan. Saya ulangi, usia 10 sampai 24 tahun itu adalah ladang terbesar dari penginjilan. Kenapa demikian? Karena kelompok usia ini adalah kelompok usia yang paling terbuka sama Injil. Itu yang pertama. Jadi kalau saudara itu ingin tahu demografi usia mana yang paling open, paling terbuka sama Injil, itu adalah 10 sampai 24 tahun. Lalu kelompok usia 10 sampai 24 tahun ini adalah kelompok yang paling penting. Karena ini adalah kelompok usia yang paling menentukan masa depan gereja, masa depan sebuah bangsa, masa depan dunia. Jadi kalau kelompok usia 10 sampai 24 tahun ini rusak di tangan si jahat, maka masa depan gereja, masa depan dunia, masa depan sebuah negara juga akan rusak. Saudara. Dan faktanya, saudara, dari divisi populasi PBB menyatakan, saudara, bahwa 60% penduduk dunia, 60% dari seluruh jumlah penduduk dunia ternyata berusia 0 sampai 24 tahun. 30% dari seluruh penduduk dunia itu berusia 10 sampai 24 tahun. Penduduk dunia sekarang kalau saya catat per data hari Jumat kemarin, tanggal 18 September, penduduk dunia sekarang adalah 7,8 miliar atau 7 miliar 812 juta 607,40 jiwa. Saudara, jadi sekarang ini kira-kira 7,8 miliar penduduk dunia. Nah 30%-nya, by the way itu adalah 2,3 miliarnya, itu adalah usia 10 sampai 24 tahun saudara. 60%-nya usia 0 sampai 24 tahun. Berarti hampir mayoritas penduduk dunia itu isinya anak-anak muda dari usia 0 sampai 24 tahun. 10 sampai 24 tahunnya itu 2,3 M. 30% dari penduduk dunia, saudara. Jadi kelompok usia 10 sampai 24 tahun ini menjadi kelompok usia di mana ini menjadi ladang terbesar bagi Injil. Kalau menurut survei dikatakan orang itu terima Yesus, di survei ternyata saudara 90% orang itu terima Yesus itu di usia 0 sampai 24 tahun. 90%. Ya, 75% dari 90% itu mencatat mereka itu lahir baru sebelum usia 25 tahun, bahkan beberapa survei mencatat sebelum 19 tahun. Berarti usia 10 sampai 24 tahun itu sangat menentukan, saudara. Coba kita lihat apa yang Alkitab katakan ya. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-17. Kisah Rasul 2 ayat 17. Dikatakan begini, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Katakan semua manusia. Lalu dikatakan begini, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ada 3 kategori di sini, yaitu anak-anak, teruna-teruna, by the way ini anak-anak remaja, dan orang-orang tua. 3 kelompok usia disebut di dalam Alkitab, aku akan curahkan rohku kepada 3 kelompok usia ini, yaitu semua manusia. Semua manusia dibagi jadi 3, yang pertama adalah anak-anak. Ini 0
sampai 10 tahun. Lalu dikatakan teruna itu usia 10 sampai 24 tahun. Sisanya orang-orang tua 24 tahun sampai seterusnya. Dan ternyata kalau sudah perhatikan firman tadi dari menurut populasi 60% penduduk dunia itu isinya usia 0 sampai 24 tahun. Saudara, 60%-nya yaitu usia anak-anak dan usia teruna. Berarti saudara, dari firman Tuhan saja katakan bahwa Roh Kudus itu akan tercurah, berarti 2/3 dari Roh Kudus itu dicurahkan kepada anak-anak dan anak muda. Dan seluruh penduduk dunia itu isinya 60% itu anak-anak dan anak muda. Sisanya baru orang tua. Berarti Tuhan itu mentargetkan 2/3 dari rohnya itu akan dilepaskan buat anak-anak dan anak muda. Roh Kudus itu mentargetkan saudara usia 0 sampai 24 tahun. Mentargetkan saudara untuk dipenuhi oleh Roh Kudus dan untuk dipakai oleh Roh Kudus. Jadi saudara coba ngomong sama teman-temanmu ya melalui live chat, kamu itu menjadi target Roh Kudus untuk diurapinya. Kamu menjadi target Roh Kudus untuk dipenuhinya. Kamu menjadi target Roh Kudus untuk dipakai Tuhan. 2/3 dari rohnya. Ya, dari 100% Roh Kudus yang dicurahkan ke atas semua manusia, 2/3-nya itu ditargetkan kepada anak-anak dan anak-anak muda. Wow, saudara, berarti Tuhan punya rencana besar. Saudara, bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan Indonesia? Saudara, statistik tahun 2019, Kofuji kemarin coba menyelidiki usia 10 sampai 24 tahun itu berjumlah 67 juta jiwa. Kurang lebih dari total seluruh penduduk Indonesia yang jumlahnya 268 juta jiwa, itu kurang lebih 25%, seperempatnya. Usia 0 sampai 24 tahun, itu ada 114 juta jiwa. Itu berarti 42 atau 43% dari jumlah total penduduk Indonesia, yaitu 268 juta jiwa. Jadi 43%-nya itu anak-anak muda, berarti hampir separuh saudara. Hampir separuh. Jumlah penduduk dunia, ya kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, ternyata Indonesia itu menempati peringkat keempat dari jumlah penduduk dunia. Nomor satunya itu China, itu 1,4 miliar. India itu 1,3 miliar jumlah penduduknya di dunia, saudara. Lalu yang nomor 3 itu USA, itu 330 juta jiwa. Indonesia itu menempati peringkat keempat, 268 juta jiwa. Saudara, berarti Indonesia itu penduduknya tinggi sekali. Dari jumlah penduduk peringkat keempat di dunia, saudara, ternyata 42% atau 43% dari jumlah penduduk itu isinya anak-anak muda, hampir separuh. Berarti, saudara, kalau Anda hidup di Indonesia, kalau saudara tinggal di Indonesia, Tuhan itu mentargetkan saudara untuk diurapi dan dipenuhinya, supaya saudara bisa memenangkan 42% atau 43%, hampir separuh dari seluruh penduduk Indonesia. Berarti Roh Kudus itu benar-benar serius dengan anak-anak muda. Saudara juga harus serius. Gereja Mawar Sharon ada, AOG itu ada untuk tujuan ini. Kita gak cuma sekedar eksis, tapi kita ada untuk membawa kebangunan rohani untuk anak-anak muda di Indonesia. Bahkan kalau saudara perhatikan dunia bisnis dan dunia sekuler, itu juga mentargetkan anak-anak muda atau orang-orang muda. Mereka berlomba-lomba untuk merebut pangsa pasar anak-anak muda. Dari handphone, ya, dari alat-alat elektronik, dari gadget, dari mobil, dari provider internet. Saudara, dibombardir dari semua produk, bahkan produk snack, ya, semua produk itu mentargetkan
pasar anak-anak muda karena memang pasar anak-anak muda itu hampir 50%, yaitu 43% dari jumlah penduduk Indonesia itu isinya anak-anak muda. Itu sebabnya dunia bisnis pun mentargetkan anak-anak muda. Tapi sayangnya gereja Tuhan justru lengah di sini. Gereja Tuhan justru kurang serius mentargetkan anak-anak muda sebagai ladang untuk memberitakan Injil. Banyak gereja merasa bahwa anak muda itu nggak penting, dikasih pelayanan second class saja. Kita lebih butuh pengusaha daripada anak-anak muda. Kenapa? Karena pengusaha punya uang, tapi anak-anak muda nggak punya uang, masih belum masih belum kerja. Kita nggak boleh begitu. Gereja Mor Sharon akan selalu serius menjangkau anak-anak muda. Katakan amin. Dan itu sebabnya saudara ada di dalam AOG On Point ini. Kalau saudara dengarkan pesan ini berarti Tuhan memilihmu dan Tuhan mengurapimu untuk menjadi alatnya menjangkau dan menggenapi rencana Tuhan untuk generasimu. Untuk generasi usia 10-24 tahun. Itu adalah the greatest harvest field. Itu adalah ladang tuaian terbesar. Itu sebabnya AOG gak boleh lengah. Kita harus serius. Katakan amin. Banyak orang di dalam gereja ngomong, Pastor Fuji terlalu sulit jangkau anak-anak muda. Mereka gak punya waktu untuk Tuhan, mereka gak punya waktu untuk Injil, mereka gak punya waktu untuk pelayanan, mereka gak punya waktu untuk gereja. Mereka lebih sibuk dengan urusan sekolah mereka. Mereka itu keduniawian, mereka lebih condong kepada entertainment daripada ke gereja atau kepada Tuhan. Pastor Fuji sulit jangkau anak-anak muda karena mereka itu gak gampang diatur. Mereka itu memberontak. Mereka gak punya banyak waktu untuk gereja dan sebagainya. Saudara, kebenarannya gak begitu, saudara. Ada seorang ahli, saudara mengatakan, saudara, ini orang yang gak cinta Tuhan, orang yang gak kenal Tuhan. Dia mewakili generasi X. Mereka itu ngomong begini. Orang ini ngomong begini, namanya Douglas Copeland. Dia ngomong begini, rahasia saya adalah bahwa saya membutuhkan Tuhan. Saya sakit dan tidak dapat menanggung sendirian. Saya membutuhkan Tuhan untuk membantu saya mampu memberi, bersikap baik, dan mampu mencintai. Karena atas semuanya saya merasa tidak mampu lagi melakukannya tanpa bantuannya. Jadi ini orang gak kenal Tuhan mewakili generasi X. Di zaman itu, mewakili waktu itu dia generasi X lagi berkembang. Saudara, by the way sekarang bukan lagi generasi X, sekarang generasi Z. Jadi ini adalah dua generasi sebelum generasi Z. Generasi X, waktu itu ada seseorang yang mewakili generasi X. Mereka itu adalah generasi yang memberontak, generasi yang gak taat aturan. Ternyata jauh dalam diri mereka, mereka itu mengakui bahwa mereka gak bisa selesaikan persoalan dengan kekuatan diri mereka. Mereka ingin bisa bersikap baik, mereka ingin bisa mencintai, tapi mereka gak tahu bahwa mereka gak bisa melakukannya dengan kekuatan mereka sendiri. Makanya mereka ngomong bahwa kami itu butuh Tuhan. Saudara, hari-hari ini usia 10-24 tahun, hari-hari ini mungkin itu kombinasi dari generasi Y dan generasi Z. Saya percaya kalau generasi X saja ngomong mereka butuh Tuhan, apalagi generasi Y dan generasi Z. Dalam hati mereka, mereka itu lapar. Karena anak-anak muda sekarang ini banyak yang kecewa. Mereka kecewa sama keluarga mereka. Banyak keluarga yang broken home, gak mengasihi mereka. Banyak yang mereka kecewa dengan sistem sekolah yang ada. Banyak dari mereka kecewa dengan pertemanan yang ada. Hari-hari ini pertemanan semuanya semu karena semuanya via sosmed. Mereka butuh teman sejati. Yang ada adalah banyaknya kepalsuan karena sekarang ini orang berteman, generasi Z sekarang lebih banyak berteman dengan teman-teman yang ada di sosial media. Yang ada di Instagram, di Facebook, di TikTok dan sebagainya. Ternyata teman-teman mereka itu adalah teman-teman yang semu karena semua yang ada di sosial media itu bukan real, bukan aslinya. Mereka banyak dikecewakan oleh pertemanan yang seperti ini. Ya, mereka kecewa dengan sistem pendidikan, mereka kecewa dengan keluarga, mereka kecewa dengan persahabatan yang ada, mereka kecewa dengan kehidupan ini.
Itulah sebabnya mereka butuh Tuhan. Kebenarannya adalah gak pernah ada di sepanjang sejarah orang begitu membutuhkan Tuhan. Gak pernah ada di sepanjang sejarah orang begitu terbuka akan Tuhan. Gak pernah ada di sepanjang sejarah di mana orang-orang muda begitu lapar akan Tuhan. Karena apa? Karena dunia ini gak bisa memuaskan mereka. Dunia ini gak bisa menjawab kebutuhan mereka. Mereka kecewa. Banyak yang kecewa dengan apa yang terjadi dalam politik. Contohnya di Indonesia, politik di negara kita. Ya dengan sistem peradilan, dengan sistem di tempat kerja, sistem di keluarga. Mereka kecewa, itu sebabnya saudara generasi ini sedang kecewa. Dan itu menunjukkan bahwa mereka membutuhkan Tuhan dan mereka itu lapar akan Tuhan. Jadi jangan ngomong bahwa menjangkau anak-anak muda. Di zaman ini itu sulit, mereka gak punya waktu. Mereka itu memberontak, mereka gak butuh Tuhan, mereka gak tertarik sama hal-hal rohani. Justru kebenarannya adalah apa yang terjadi di dunia ini ternyata membuat mereka kecewa. Dan itu sebagai tanda bahwa mereka sebetulnya sangat lapar akan Allah. Gak pernah ada di sepanjang sejarah orang-orang muda di mana itu adalah ladang terbesar untuk Injil. Ladang tuayan terbesar itu begitu lapar akan Allah. Tapi saudara, bukan hanya Tuhan yang ingin mengurapi anak-anak muda, bukan hanya Tuhan yang mentargetkan 2/3 dari rohnya itu dicurahkan kepada usia 0 sampai 24 tahun. Bukan hanya Tuhan yang punya rencana untuk bisa membangkitkan, menyelamatkan dan memakai anak-anak muda. Tapi ternyata sebaliknya musuh kita yaitu iblis juga lagi giat-giatnya untuk menghancurkan anak-anak muda. Dan kalau bisa memakai anak-anak muda untuk tujuan-tujuan dari setan. Saudara, contoh Musa. Waktu Musa itu lahir, setan itu tahu bahwa Musa ini akan jadi pembebas dari bangsa Israel. Setan itu tahu bahwa Tuhan itu sudah pilih Musa untuk melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Itu sebabnya saudara, setan menginspirasi Firaun untuk apa? Untuk membunuh semua anak-anak seusia Musa waktu Musa lahir. Saudara, membunuh semua bayi laki-laki orang-orang Ibrani atau orang-orang Israel. Itu perbuatan siapa? Itu setan saudara. Itu iblis ingin menghancurkan supaya nggak muncul generasi pembebas, dibunuh semua bayi. Lalu ribuan tahun kemudian, Yesus Kristus itu pembebas terakhir akan lahir. Dan setan tahu bahwa ketika Yesus lahir, Yesus itu adalah pembebas. Itu sebabnya setan menginspirasi siapa? Herodes untuk membunuh Yesus. Dengan cara apa? Dibunuh semua bayi-bayi seusia Yesus waktu itu. Saudara, dibunuh semuanya. Bayi-bayi di seluruh negeri. Setan sedang mentargetkan untuk membunuh dan membinasakan anak-anak muda. Dan kalau bisa, memakai mereka. Saudara, 100 tahun terakhir, itu para ahli atau teolog itu menyatakan bahwa 100 tahun terakhir ini, ya dari tahun 1920 sampai 2020 dalam kurun waktu 100 tahun ini, itu dikatakan sebagai abad Roh Kudus. Dari 1920 sampai 2020 ini adalah abad Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus, kebangunan rohani terjadi di mana-mana. Ya, saudara pernah mendengar mungkin kebangunan rohani yang terkenal, bahkan mungkin sebelum kita lahir, itu ada Azusa Street Revival, ada Wells Revival, itu adalah kebangunan-kebangunan rohani yang luar biasa. Dan Tuhan memakai anak-anak muda. Tapi tahukah saudara, di dalam kurun 1920 sampai 2020 ini, saudara, setan itu juga besar-besaran mentargetkan anak-anak muda untuk bisa dipakai untuk tujuan-tujuannya atau kalau bisa membinasakan. Ya, saya mau catat saudara.
Adolf Hitler. Apa yang terjadi dengan orang ini? Saudara, ini dikatakan sebagai abad yang paling berdarah di dunia ini. Yaitu 1 abad terakhir ini. Dikatakan pada zaman Adolf Hitler ini membangkitkan jutaan kaum muda di dalam Perang Dunia Kedua. Dan orang-orang muda ini menewaskan 6 juta orang Yahudi dalam Holocaust. 6 juta orang Yahudi dibunuh sama pasukan Adolf Hitler yang terdiri dari anak-anak muda yang sudah dicuci otak. Gitu ya. Lalu berikutnya ada diktator namanya Vladimir Lenin dan Joseph Stalin membangkitkan pasukan pemuda yang brutal dan membantai jutaan orang yang tidak berdosa demi memperluas komunisme di seluruh Rusia dan Eropa. Wow. Lenin itu pernah ngomong begini, berikan aku 4 tahun untuk mengajar anak-anak dan benih yang saya taburkan tidak akan pernah sia-sia. Lenin ngomong bahwa anak-anak muda itu bisa jadi kekuatan. Lalu orang kuat seperti Mao Zedong memiliki filosofi pribadi ya untuk merekrut jutaan anak-anak muda menjadi pasukan merahnya. Dan apa yang terjadi? Orang-orang muda ini dicuci otak dan menjadi tentaranya. Mereka jadi apa saudara? Mereka mengkhianati orang tua, memberontak terhadap orang tua mereka. Lalu mereka dicuci otak dan tanpa ampun menewaskan 20 juta orang dalam periode 10 tahun, yaitu antara tahun 66 sampai 76. Saudara, bayangkan orang-orang muda membunuh 20 juta orang dalam periode 10 tahun. Yang lain, Pol Pot. Mungkin saudara nggak kenal ini, sejarah ini ya. Ini juga tentara merah yang terdiri dari remaja dan mereka-mereka yang berusia di awal 20 tahunan. Saudara, 2 juta orang secara brutal dibantai di Kamboja melalui orang-orang muda ini yang dipimpin oleh Pol Pot. Belum lagi saudara, dalam 20 tahun terakhir ada pembantaian di Rwanda dan intifada di Timur Tengah. Membunuh ribuan orang tak bersalah. Sekali lagi semua pembantaian itu terjadi di tangan kaum muda. Bagaimana iblis itu juga bisa pakai orang-orang muda untuk tujuan-tujuannya. Saudara, 100 tahun terakhir ini menjadi abad Roh Kudus, di mana Roh Kudus tercurah di kalangan anak-anak muda dan membangkitkan orang-orang muda dipakai untuk tujuan-tujuan kerajaan sorga. Tapi di saat bersamaan, setan itu juga lagi gencar-gencarnya mentargetkan anak muda supaya mereka bisa dihancurkan hidupnya, dibinasakan, dan mereka dipakai untuk tujuan-tujuan setan. Saudara, setiap kali Tuhan punya rencana besar, di baliknya musuh kita yaitu iblis juga punya rencana busuk untuk anak-anak muda. Setan gak mau anak-anak muda masuk dalam rencana Allah. Nah, tapi yang menyedihkan hari-hari ini adalah justru gereja gak menyadari hal ini. Justru gereja ini punya pelayanan yang kurang baik, kurang excellent di dalam pelayanan pastoral atau pelayanan pemuridan mereka. Justru gereja hari-hari ini justru lemah di pelayanan anak-anak muda. Gereja gak boleh lengah. Itu sebabnya kalau saudara ada di AG on point ini, saudara harus bangkit, saudara gak boleh lemah. Kalau Anda pemimpin, kalau kalian adalah pemimpin, entahkah saudara tim leader atau coach atau cell group leader atau connect group leader, saudara posisimu sangat penting, peranmu sangat penting. Jangan asal-asalan jadi pemimpin. Gembalakan anak-anak muda dengan baik, dengan teladan, muridkan mereka sungguh-sungguh. Katakan amin, saudara. Kita nggak boleh asal-asalan. Kita menginginkan orang-orang muda itu invest waktu mereka, menyerahkan hidup mereka bagi tujuan-tujuan kerajaan sorga. Kita pengen mereka melayani Tuhan berapi-api. Di saat bersamaan, saudara, ternyata orang-orang muda itu butuh pelayanan yang unggul, yang excellent dari gereja Tuhan.
Itu sebabnya AOG Ministry, pelayanan Army of God, tidak boleh asal-asalan, tidak boleh sekedarnya. Kita harus unggul di dalam pemuridan, kita harus unggul di dalam pelayanan pastoral dan dalam pengembalaan kita. Katakan amin. Karena mereka butuh itu, saudara. Dan ada survei, saudara. Kemarin saya baca di survei bilangan research di Indonesia, saudara, mereka menemukan ada 3 alasan utama kenapa anak-anak muda yang tadinya rajin dan aktif ke gereja dan bahkan aktif melayani di gereja, tapi sekarang mereka meninggalkan gereja dan gak lagi ke gereja. Ternyata ada 3 alasan utama. Yang pertama adalah kesibukan sekolah. Yang alasan kedua adalah karena ibadah kaum mudanya itu gak relevan, gak menarik, dan program-program pemuridannya gak menjawab kebutuhan. Yang ketiga, karena mereka gak punya teman-teman. Jadi, 2 dari 3 alasan utama tersebut, itu alasannya ternyata mereka gak punya teman, dan ternyata gereja itu gak berkualitas di dalam ibadahnya, dan pemuridannya, dan gereja gak menarik. Cuman 1 yang alasannya karena kesibukan sekolah. Dari 3 alasannya, 2 alasan utamanya itu karena persahabatan gak ada, mereka gak punya teman, lalu karena gereja gak menarik, gak relevan, dan gak menjawab kebutuhan. Pelayanan gereja untuk anak-anak muda gak berkualitas. Saudara, itulah sebabnya Gereja Mawar Sharon, kenapa kita fokus kepada Connect Group. Tujuannya adalah apa, saudara? Supaya pengembalaan kita berkualitas. Katakan amin. Lalu yang kedua, karena melalui Connect Group, mereka itu gak cuma sekedar datang untuk kebaktian-kebaktian saja, tapi mereka memperoleh yang namanya persahabatan. Mereka jadi punya teman. Saudara, baru sisanya kenapa orang meninggalkan gereja karena kesibukan. Ya itu cuma 1 di antara 3 alasan. Tapi 2 alasan lebih kepada karena gereja gak relevan, gereja gak berkualitas, pelayanan gereja membosankan, lalu karena mereka gak punya teman atau gak punya sahabat di dalam gereja. Itu sebabnya mereka meninggalkan gereja karena mereka merasa sendirian. Mereka ke gereja tapi gak punya teman. Seriuslah di dalam Connect Group, bangun pelayanan pengembalaan yang berkualitas. Karena kita tahu, kita perlu merebut dan menjangkau anak-anak muda lebih lagi. Karena kita lagi berlomba-lomba dengan si jahat. Saudara, dan kalau gereja gak ambil alih, kalau kita gak ambil alih, maka dunialah yang memuridkan anak-anak muda. Jangan salah kalau tiba-tiba anak-anak muda kita, itu mereka itu dapat filosofi kehidupan, cara memandang kehidupan itu dari TikTok. Cara memandang kehidupan dari Instagram. Cara memandang kehidupan ini dari filosofi dunia. Kalau gereja gak kuat, kalau kita gak bergerak, kalau kita gak memuridkan sungguh-sungguh, saudara, generasi ini akan hilang, ditelan oleh filosofi dunia. Kita harus maju. Catat baik-baik ya, anak-anak muda dan pelayanan anak muda. Saudara, bagaimana gereja kita memandang anak-anak muda. Kita harus melihat value dari anak-anak muda. Ada 5 alasan kenapa kita harus memandang anak-anak muda itu berharga atau valuable. Alasan yang pertama, saudara, karena orang-orang muda itu fleksibel. Orang-orang muda itu gampang ikut tren. Gampang untuk ini loh, kalau ada tren tertentu gampang untuk berubah. Fleksibel sekali. Yang kedua, orang-orang muda itu mudah terkesan. Saudara, yang ketiga, orang-orang muda itu punya kapasitas untuk percaya. Katakan kapasitas untuk percaya. Itulah sebabnya, karena anak-anak muda itu fleksibel, anak-anak muda itu mudah terkesan, dan anak-anak muda itu mudah sekali untuk percaya, punya kemampuan untuk percaya. Kita perlu jangkau mereka dengan kreatif, dengan kuasa, dan dengan konsisten. Lalu anak-anak muda itu idealistik. Bayangkan saudara kalau ada artis terkenal, mereka itu gampang sekali idealistik. Mengagumi seseorang. Saudara, seharusnya anak-anak Tuhan itu bersinar terang
Sehingga banyak anak-anak muda itu kagum sama anak-anak Tuhan harusnya. Sehingga mereka itu bisa kenal Yesus melalui kalian. Coba kita lihat satu ayat ya. Bilangan 14 ayat 26 sampai 30. Bilangan 14 ayat 26 sampai 30. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Jadi orang-orang Israel itu bersungut-sungut. Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di padang gurun. Seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali, yang berumur 20 tahun ke atas. Jadi orang-orang Israel itu menggerutu, memberontak, bersungut-sungut. Lalu Tuhan itu akhirnya karena mereka itu sering menggerutu terus, akhirnya Tuhan tidak mengizinkan mereka masuk ke tanah Kanaan. Tapi Tuhan itu membuat sungut-sungut mereka itu jadi kenyataan. Mereka itu bersungut-sungut, kami pasti mati di padang gurun. Kami nggak mungkin masuk ke tanah perjanjian karena di situ ada banyak orang raksasa, kita kalau ngelawan mereka kita juga pasti kalah dan mati. Jadi penuh dengan ketidakpercayaan, bersungut-sungut terus. Lalu akhirnya Tuhan lihat mereka, oke, apa yang kamu katakan di hadapanku itu akan terjadi, kamu akan jadi bangkai dan kamu akan mati di padang gurun. Tanpa kecuali semuanya yang usianya 20 tahun ke atas, kamu akan mati semua di padang gurun. Berarti 20 tahun ke bawah mereka nggak mati. 20 tahun ke bawah mereka akan nantinya dipimpin oleh Yosua, mereka akan masuk ke tanah perjanjian. Kenapa orang 20 tahun ke atas itu yang Tuhan hukum? Karena 20 tahun ke atas mereka itu nggak punya kapasitas untuk mudah percaya. Makanya orang-orang yang umur 20 tahun ke atas di zaman itu suka menggerutu ya dan suka mengeluh, nggak mudah percaya. Yang bisa masuk ke tanah perjanjian adalah 0 sampai 20 karena apa? Mereka itu fleksibel, mereka itu mudah untuk terkesan, mereka mudah atau punya kapasitas untuk percaya, dan mereka itu idealistik. Gampang sekali percaya. Saya buktikan dengan satu ayat lagi ya, Lukas 1 ayat 18. Lukas 1 ayat 18. Sakaria didatangi sama malaikat, ya, lalu malaikat ngomong, istrimu akan mengandung. Padahal mereka berdua ini sudah sampai usia tua, mereka nggak punya anak gitu ya. Lalu malaikat menampakkan diri, istrimu akan mengandung. Lalu Sakaria ngomong begini, Lukas 1 ayat 18. Kata Sakaria kepada malaikat, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Malaikat ngomong di ayat selanjutnya, lo justru aku ini menampakkan dirimu diutus untuk kasih tahu kepadamu. Kenapa kok kamu itu gak percaya? Akhirnya Sakaria itu dibuat bisu. Karena apa? Karena dia seringkali ngomongnya negatif. Saudara, bayangkan Sakaria ini sudah ditampaki malaikat. Malaikat sudah datang secara supranatural, ngomong bahwa kamu akan mengandung. Masih aja gak percaya. Saudara, masih gak percaya. Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Aku sudah tua. Itu adalah statement ketidakpercayaan. Malaikat sudah datang dengan cara yang sangat supranatural, masih gak percaya pula. Beda kalau ada orang ngomong, ini malaikat loh yang ngomong. Supranatural, ini tanda heran sudah terjadi. Masih gak percaya. Beda dengan siapa? Dengan Maria. Maria itu masih usianya remaja. Ya masih belasan tahun itu. Lukas 1 ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Malaikat sama-sama datang, satu kepada Sakaria yang sudah tua, satu kepada anak yang masih usia belasan tahun. Yang satu responnya gak percaya, gak mudah percaya, yang satu responnya
terjadilah padaku menurut perkataanmu. Membuktikan bahwa anak-anak muda itu punya kapasitas untuk percaya itu lebih besar daripada orang-orang yang sudah lebih tua. Saudara. Yang kelima, alasan kelima, selain idealistik, orang-orang muda itu adalah kekayaan yang berharga. Saudara, itu sebabnya AOG nggak boleh pelayanannya nggak bermutu. Gereja Mawar Sharon selalu melihat pelayanan anak-anak muda itu bukan second class. Karena apa? Karena anak-anak muda adalah kekayaan dari gereja Tuhan. Engkau berharga. Makanya hari ini kami muridkan orang, kami bangkitkan orang, kami perlengkapi orang-orang muda. Saudara diperlengkapi, itu karena kita serius untuk jangkau anak-anak muda. Karena engkau adalah kekayaan yang berharga bagi gereja. Apa yang perlu kita lakukan dengan cepat? Yang pertama, AOG, saudara harus jawab kebutuhan generasi muda saat ini. Khususnya di masa-masa pandemi seperti ini. AOG harus bisa jawab kebutuhan anak-anak muda. Coba lihat kebutuhan praktis mereka. Anak-anak muda di masa pandemi ini kebutuhannya apa? Kebutuhan praktis yang saudara bisa penuhi apa, saudara? Saya mau kasih contoh. Kebutuhan praktisnya adalah mereka perlu sekolah secara online. Mereka perlu belajar secara online. Kalau dulu enak bisa tatap muka, kalau nggak ngerti bisa tanya langsung dan sebagainya. Sekarang serba online, ada banyak mungkin keterbatasan yang dialami sebelum masa pandemi ini. Saudara, jadilah jawaban di situ. Gunakanlah online itu untuk bisa ngajari mereka. Saudara, kalau mereka nggak ngerti, saudara bisa jadi jawaban kepada mereka. Ya, apalagi saudara? Kebutuhan emosional mereka. Mereka butuh apa sekarang? Saudara, di masa pandemi ini paling tidak ada 3 kebutuhan. Saudara, generasi Z ini, generasi online ini sekarang itu lebih banyak yang kena depresi daripada generasi-generasi Y atau generasi X. Kenapa? Yang pertama karena tekanan sosial media. Generasi Z, usia-usiamu sekarang ini lebih banyak menilai diri mereka melalui kacamata sosial media. Mereka itu punya tekanan yang namanya membandingkan diri dengan teman yang lain. Contoh, ya temanku posting liburan ke sini, liburan ke situ, bisa ke luar negeri, kenapa kok aku nggak bisa? Temanku bisa punya follower sekian, kenapa followerku kok sedikit? Jadi mereka itu diam-diam, mereka itu stres, depresi, karena mereka mengukur nilai mereka dari apa? Dari postingan-postingan, membandingkan dari postingan Instagramnya orang atau sosial medianya orang. Ya kenapa sih ini bisa nari TikTok begini, kok aku nggak bisa nari? Kenapa ini lebih terkenal, lebih famous? Itu dialami oleh anak-anak pelajar. Jadi mereka itu stres, tertekan. Saudara, jadilah jawaban di situ. Penuhilah, saudara, kebutuhan emosional mereka. Kasih tahu bahwa mereka itu berharga. Apalagi, hari-hari ini, gara-gara masa pandemi ini, ada banyak orang yang mungkin baru lulus kuliah di tahun-tahun kemarin, dan baru memulai usaha, terpukul pandemi. Hari ini, mereka tuh ingin kerja tapi nggak ngerti kerja apa. Itu menciptakan sebuah apa? Depresi tersendiri, tekanan tersendiri. Ada beberapa orang, ya nilainya jadi jeblok gara-gara apa? Sekolah online. Karena sekolah online ini membuat mereka nggak bisa konsentrasi. Dulu waktu mereka masih sekolah di kelas, nggak melalui online, mungkin nilai mereka cukup bagus. Tapi sekarang mereka mungkin ngikutin sekolah atau pelajaran secara online, itu menyebabkan berbagai kesulitan. Akhirnya nilai mereka jeblok. Saudara, apa yang terjadi? Mereka stres. Mereka tertekan. Saudara, jawab kebutuhan itu. Banyak anak-anak muda sekarang ini punya kebutuhan emosional yang tinggi karena banyak yang depresi, banyak yang tertekan, banyak yang stres. Ya, entah mereka mau mulai kerja, nggak jelas kerjaannya apa, kena pukul pandemi. Entah dia itu stres karena dia membandingkan diri dengan orang lain melalui sosial media.
entah mungkin nilai-nilai sekolah mereka jeblok gara-gara sekolah online, atau beberapa orang mungkin mereka nggak punya dana yang cukup untuk bisa cover pulsa mereka, atau mereka nggak punya gadget, mereka nggak punya laptop seperti yang mungkin dipatok standarnya sekolah harus punya laptop begini karena apa? Online. Orang tuanya hanya bisa belikan laptop yang murah. Saudara, itu punya tekanan tersendiri. Jawab kebutuhan emosional mereka. Banyak yang kesepian, banyak yang merasa sendirian. Karena apa? Saudara, generasi Z ini mereka banyak bergaul hanya melalui online. Saudara, sehingga yang mereka ketemu adalah teman-teman semu. Banyak yang palsu daripada aslinya. Banyak yang fake friend daripada yang genuine friend. Orang yang mereka yang merupakan sahabat asli. Banyak yang fake, banyak yang palsu. Akhirnya sudah di lockdown, gak boleh kemana-mana. Temennya hanya teman-teman dunia maya gitu ya. Dan mereka palsu semua. Mereka kesepian. Jadilah jawaban. CG, saudara, jadilah jawaban. Justru CG ini, small group ini, kelompok kecil dari AOG, saudara harus jadi sahabat buat orang-orang muda. Invite mereka, jangan ragu invite mereka ke CG online-mu. Mungkin awalnya mereka malu-malu, mereka nolak-nolak, tapi sebetulnya mereka butuh dalam hati mereka mendambakan persahabatan. Mereka mendambakan mereka menjadi bagian dari sebuah kelompok yang real. Siapa lagi kalau bukan anak-anak Tuhan yang jadi jawaban? Mulai hari ini movement kita. Kita semua harus bersahabat atau memperluas persahabatan kita melalui CG online. Saudara bisa invite sebanyak mungkin teman. Nanti waktu CG nggak melulu cuma satu arah, khotbah satu arah. No, saudara bisa saling menyapa. Saudara bisa saling connect di situ. Lalu setelah CG jangan terus selesai gak dihubungi, tunggu minggu depan CG-nya lagi. No, saudara bisa bersahabat melalui online. Bisa nanti di telepon atau video call, mungkin 2-3 orang cuman ngobrol-ngobrol apa. Rangkul mereka jadi teman, rangkul mereka jadi sahabat. Mereka akan sangat menghargai, oh aku jadi bagian dari sebuah kelompok. Karena itu mereka gak dapatkan. Mungkin di teman-teman sekolah mereka atau di teman-teman Facebook atau Instagram atau teman-teman TikTok mereka. Mereka nggak dapatkan itu. Karena apa? Di TikTok semuanya teman-teman mereka fake semua. Isinya cuma kompetisi besar-besaran follower. Banyak-banyakan follower. Mereka butuh teman sejati. Yang mereka bisa curhat. Yang mereka itu bisa share. Mereka butuh teman-teman yang asli. CG bisa jadi jawaban. Saudara, ini adalah momen masa pandemi, ini adalah momen untuk kita memperluas persahabatan kita dan merangkul sebanyak mungkin anak-anak muda, teman-teman kampus, teman-teman sekolah. Saudara, ini adalah menjadi momen, gak ada momen seperti masa-masa pandemi ini. Gunakan ini. Jawab kebutuhan mereka. Mereka punya kebutuhan emosional untuk persahabatan. CG harus masuk. Ya, kebutuhan praktis, kebutuhan emosional, juga kebutuhan rohani. Saudara, jawab kebutuhan rohani mereka. Perkenalkan mereka kepada Yesus Kristus. Perkenalkan setelah Anda jawab kebutuhan praktis mereka, tolong mereka. Ya, setelah saudara menjawab kebutuhan emosional mereka tertekan, mereka sendirian. Jawab kebutuhan rohani mereka. Banyak orang-orang yang mereka itu punya addiction. Mereka itu punya kerohanian yang kering kerontang, mereka gak punya Tuhan. Itu sebabnya mereka cari kepada kenikmatan dunia, mereka cari ke hal-hal yang lain. Mereka punya banyak kecanduan, addiction yang hanya kuasa Tuhan dan yang hanya pribadi Yesus yang bisa lepaskan mereka. Tuntun mereka terima Yesus, bawa mereka dibaptis. Ya, bawa mereka mengalami hadirat Tuhan. Doakan mereka, jawab kebutuhan rohani mereka. Ada amin? Jadi yang pertama, catat baik-baik, jawab kebutuhan mereka. Lalu poin yang kedua, muridkan mereka. Katakan muridkan mereka. Coba kita lihat satu ayat ya. Kisah Rasul 8, ayat 26 sampai 31.
Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai 31. Judulnya Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat kepada Filipus. Katanya, bangunlah, berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang Sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh Kudus kepada Filipus, pergilah ke situ, dekatilah kereta itu. Jadi Roh Kudus itu kasih pernyataan pergi dekati kereta itu. Ternyata Roh Kudus mengutus Filipus. Filipus awalnya nggak ngerti apa maksudnya. Filipus segera ke situ dan mendengar Sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Ditanyain, oh ternyata Roh Kudus itu suruh dekatin kereta itu, ternyata Sida-sida itu lagi baca kitab Yesaya. Ya, karena Filipus mendengar gitu ya. Lalu ditanya, Tuhan ngerti nggak apa yang Tuhan baca itu? Coba perhatikan jawaban dari Sida-sida itu. Ya, jawabannya begini. Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Singkat cerita, Filipus menjelaskan arti ayat itu dan berakhir kepada Sida-sida itu memberi diri untuk dibaptis. Menerima Yesus dan dibaptis. Saudara, kata-kata dari Sida-sida itu mewakili jutaan hati orang-orang muda di luar sana. Mereka itu ngomong begini, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Ternyata banyak anak-anak muda itu butuh bimbingan. Sayangnya mereka itu stuck dalam kerohanian mereka. Mereka nggak kemana-mana karena tidak ada yang membimbing. Saudara, ini bukan tugas pendeta saja. Khotbah hari Minggu nggak cukup untuk membimbing mereka. Butuh setiap gereja Tuhan, yaitu umat Tuhan, Anda dan saya, untuk membimbing orang lain. Untuk bisa muridkan orang lain. Banyak orang kepingin tahu bagaimana caranya melakukan kehendak Tuhan. Banyak orang ingin tahu gimana caranya saat teduh. Bangun hubungan sama Tuhan itu gimana. Saudara yang mengerti, saudara yang bisa bimbing mereka. Saudara, banyak orang ingin tahu bagaimana lepas dari kecanduan. Banyak orang itu terikat rokok, gak bisa lepas. Gimana caranya aku bisa lepas dari rokok? Banyak dari antara mereka ingin hidup kudus, tapi gak ngerti caranya. Gimana caranya menang terhadap godaan? Banyak dari mereka terikat pornografi, dan mereka gak bisa lepas. Mereka pengen untuk hidup kudus, tapi gak ngerti, gak ada yang bimbing mereka untuk lepas dari pornografi dan hidup kudus. Banyak dari antara mereka ingin tahu caranya bagaimana bisa kelola keuangan. Gimana caranya bisa punya keuangan yang merdeka. Gimana caranya bisa perpuluhan. Banyak orang ingin taat sama Tuhan, tapi gak ngerti caranya karena gak ada yang membimbing aku. Banyak dari mereka punya pertanyaan-pertanyaan seputar Alkitab mungkin. Saudara gak harus sekolah teologi atau jadi ahli kitab untuk bisa bimbing mereka. At least lewat pengalamanmu bersama dengan Tuhan, saudara bisa kasih jawaban ketidakmengertian mereka. Saudara, banyak orang butuh dimuridkan, butuh dibimbing. Roh Kudus itu utus Filipus demi satu tujuan, supaya Sida-sida Ethiopia ini bisa mengerti dari apa yang dia baca. Supaya Filipus jadi pembimbing rohani. Supaya Filipus bisa bimbing dia kepada kebenaran. Ada amin? Nah itulah sebabnya
Poin yang kedua yang Kofuji mau adalah semua anak-anak AOG kita, semua harus masuk dalam movementnya Allah, yaitu discipleship. Saudara, banyak gereja hanya fokus bikin acara. Dan mereka menyangka dengan mereka bikin acara itulah movement. Salah besar. Saudara, movement kita sesungguhnya adalah go and make disciples. Itulah kegerakan sesungguhnya, yaitu kegerakan memuridkan orang. Kalau saudara ada di gereja ini punya segudang acara. Dengan Anda bikin acara atau mengikuti acara, termasuk AOG On Point ini, itu bukanlah movement sesungguhnya. Yes, acara AOG On Point ini atau konferensi atau acara apapun bisa jadi alat atau bisa jadi bagian dari sebuah movement. Tapi movement yang sesungguhnya bukanlah acara itu. Jadi banyak orang ngikutin, aku sudah ikut AOG On Point, aku sudah ikut conference ini, conference itu. Oh berarti aku sudah jadi bagian dari movement. No, ini AOG On Point adalah impartasinya. Perlu memang ada acara atau ada konferensi seperti ini, supaya Anda terima suara Allah. Tapi itu masih Anda terima impartasi. Movement sesungguhnya adalah setelah konferensi ini berakhir atau setelah AOG On Point ini berakhir. Apakah Anda betul-betul masuk dalam movement atau tidak, itu tergantung dari keputusanmu. Movement sesungguhnya itu bukan acara. Movement sesungguhnya adalah ketika Anda bersedia untuk memuridkan orang. Movement sesungguhnya adalah discipleship. Nah banyak gereja itu lebih suka bikin acara daripada masuk dalam movement Allah, yaitu discipleship. Kenapa? Ada dua alasan. Catat baik-baik. Alasan pertama adalah karena untuk masuk dalam movement memuridkan atau kegerakan pemuridan, saudara pertama-tama saudara harus jadi murid Yesus. Saudara harus memutuskan untuk ikut Yesus terlebih dahulu. Saudara harus apa? Gak mungkin saudara itu ngajarin orang saat teduh sementara Anda juga jarang saat teduh. Gak mungkin kan? Gak mungkin Anda bisa bimbing orang untuk lepas dari rokok kalau Anda sendiri masih belum lepas dari rokok. Gak mungkin Anda bisa ngomong tentang kekudusan, ngajarin orang atau bimbing orang untuk hidup kudus sementara Anda masih jatuh bangun di dalam dosa, masih jatuh bangun dalam pornografi dan sebagainya. Gak mungkin Anda bimbing orang untuk bisa mengalahkan godaan kalau Anda sendiri masih kalah sama godaan. Gak mungkin saudara ngajarin orang memberi sementara Anda gak pernah memberi. Gak mungkin Anda ngajarin ayo taat perpuluhan sementara Anda gak pernah perpuluhan. Jadi ternyata untuk memuridkan itu saudara dituntut pertama-tama saudara harus jadi pelaku firman dan menjadi muridnya Yesus terlebih dahulu. Lukas 14 mencatat ada 3 syarat mengikut Yesus. Syarat yang pertama adalah saudara harus mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Syarat yang kedua adalah saudara harus pikul salib dan menyangkal diri setiap hari, bukan seminggu sekali. Yang ketiga adalah saudara harus melepaskan diri dari semua milikmu. Bukan berarti saudara gak punya apa-apa, enggak. Tapi saudara memutuskan di dalam hatimu bahwa semuanya ini aku lepaskan kepemilikanku, ini semua milik Tuhan, aku cuman pengelola. Itu maksudnya. Jadi saudara harus hidup terlebih dahulu untuk memprioritaskan Tuhan dan mencintai Tuhan lebih dari segala sesuatu. Saudara harus terlebih dahulu belajar untuk menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Saudara juga harus memutuskan untuk apa saudara? Bukan berarti gini, melepaskan kepemilikan itu bukan berarti aku gak boleh memiliki apapun, tidak. Tapi apapun yang Anda miliki itu gak boleh memiliki hatimu. Saudara boleh punya uang, saudara boleh punya benda-benda, tapi uang dan benda-benda itu tidak boleh memiliki hatimu. Pastikan hatimu hanya dimiliki oleh Yesus. Saudara, nah kalau 3 ini Anda hidupi, walaupun kita ini gak sempurna, tapi saudara belajar mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Saudara belajar untuk memikul salib dan menyangkal diri setiap hari. Kalau saudara belajar untuk melepaskan kepemilikan itu, saudara di dalam proses belajar itu, saudara punya hak atau Anda menjadi sah bisa bimbing orang lain. Karena saudara sendiri juga menjadi pelaku firman. Memang gak sempurna, tapi saudara sudah apa? Sudah belajar menghidupinya.
Nggak ada yang sudah sempurna. Kita semua masih murid, kita semua masih belajar bersama-sama ikut Yesus. Tapi at least saudara sudah berani bayar harga untuk mengikut Yesus. Itu harga yang perlu dibayar untuk ikut Yesus. Nah, banyak orang kepingin ikut Yesus tapi nggak mau bayar harganya. Ko Fuji satu kali pernah cerita di dalam sebuah khotbah, satu kali Ko Fuji pernah nginap di sebuah hotel, itu akhir tahun bersama dengan keluarga, hotel itu nyambung sama mall, begitu keluar kita jalan-jalan ke mall itu, ternyata ada satu gerai jualan jaket denim. Ya, kebetulan saya lihat di situ itu ada satu jaket denim dari jauh kelihatan bagus sekali. Saya sangka harganya mungkin berkisar 250.000 sampai paling mahal mungkin 500.000 atau paling mahal 750.000. Begitu saya masuk, yang pertama-tama saya lihat dari jaket itu bukan jahitannya dulu, tapi label harganya. Waktu saya lihat harganya 5 juta sekian, perlahan-lahan saya letakkan, perlahan-lahan saya keluar pelan-pelan dari toko itu. Waktu keluar, saya masih pengen jaket itu. Ko Fuji masih pengen, tapi saya yang saya nggak pengen adalah bayar harganya. Bagi saya, untuk sebuah jaket nggak worth it bayar harga 5 juta, tapi masih kepengen. Banyak orang masih kepengen ikut Yesus, tapi nggak mau bayar harganya. Ternyata Tuhan itu nggak kasih korting atau diskon sedikit pun. Harganya adalah mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Yang kedua adalah pikul salib dan sangkal diri setiap hari. Yang ketiga, lepaskan dirimu dari segala milikmu. Melepaskan kepemilikan di hatimu. Make sure bahwa yang memiliki hatimu hanya Yesus dan bukan uang, bukan harta atau bukan benda-benda yang lain. Ternyata harganya itu nggak didiskon sama sekali sama Yesus. Kita masih pengen ikut Yesus, tapi kita nggak mau bayar harganya. Kalau Anda mau masuk untuk memenangkan atau merebut generasi ini, pertama-tama Anda harus jadi pelaku firman. Kalau saudara mau memuridkan generasi, pertama-tama saudara harus bayar harga untuk menjadi muridnya Yesus terlebih dahulu. Itu sebabnya banyak orang Kristen, banyak anak-anak Tuhan itu lebih senang bikin acara daripada memuridkan. Karena apa? Karena bikin acara nggak perlu bayar harga. Nggak perlu bayar harga untuk jadi pengikut Yesus atau menjadi pelaku firman. Tapi kalau untuk memuridkan, untuk benar-benar punya kualitas di dalam mengembalakan dan memuridkan, semua anak-anak Tuhan, semua jemaat AUG kita harus berkeputusan untuk bayar harga, jadi murid Yesus, jadi pelaku firman. Ada amin? Ya, alasan berikutnya kenapa orang Kristen lebih suka bikin acara daripada masuk dalam kegerakan memuridkan orang. Karena memuridkan orang itu butuh stamina rohani. Katakan stamina rohani. Kita ini butuh konsisten untuk terus bangun hubungan sama Tuhan. Karena apa? Karena untuk memuridkan orang itu, kita ini butuh terus koneksi sama Tuhan. Hasil dari hubungan kita sama Tuhan itulah yang menjadi bahan yang efektif untuk memuridkan orang. Jadi Anda itu nggak perlu susah-susah sekolah Alkitab 4 tahun dan sebagainya untuk bisa muridkan orang. Karena syaratnya bukan kepandaianmu atau bukan sekolah Alkitab atau gelarmu. Walaupun oke loh sekolah Alkitab, saya nggak menentang sekolah Alkitab. Tapi hubunganmu dengan Tuhan itulah modal utamamu di dalam memuridkan. Dan perlu konsisten. Saudara, saya tantang melalui AUG On Point ini. Yang pertama, bagaimana untuk bisa merebut generasi ini. Kalau kita sudah tahu generasi ini adalah ladang terbesar. Dan generasi ini apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Ini menjadi kesempatan besar, opportunity yang besar bagi gereja Tuhan. Saya tantang yang pertama, jawab kebutuhan mereka. Kebutuhan praktis mereka, kebutuhan fisik mereka, kebutuhan emosional mereka, dan kebutuhan rohani mereka. Yang kedua saudara, muridkan mereka. Jadilah murid Kristus dan muridkan mereka. Ko Fuji selesai di sini. Saya minta Anda bisa tetap terhubung. Sebentar saya akan doakan kalian. Thank you Jesus. Sebentar Ko Fuji akan doakan. Ingat Roh Kudus itu mentargetkan 2/3. Yaitu anak-anak muda dan anak-anak kecil. Itu 2/3 dari rohnya akan diberikan kepada anak kecil dan anak-anak muda. Anak-anak dan teruna-teruna.
supaya dipakai di akhir zaman ini. Berarti ada pengurapan Allah yang tersedia bagimu. Dan Roh Kudus itu rela melewatkan jutaan anak-anak muda yang lain demi menemukan ada seseorang yang bersungguh hati yang mau berkata, Roh Kudus, di akhir zaman ini, di masa-masa ini, pakai aku untuk bisa merebut dan menjangkau generasi ini dari tangan setan. Pakai aku ya Tuhan. Doa yang sederhana ini, tapi kalau sungguh-sungguh akan menyebabkan pengurapan Allah turun ke atasmu. Terima kasih Roh Kudus. Thank you Jesus. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.